Halo semuanya, balik lagi sama Gowen di channel FPL 62 dan International Break sudah selesai. Akhirnya FPL udah balik lagi. Jadi sekarang gue langsung aja membahas mengenai persiapan untuk Game Week 12. Jadi jangan kemana-mana, nonton terus video sampai habis. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu. Tapi sebelumnya gue mau ingetin lu semua sama satu game yang seru banget, yaitu MPL Fantasy. Game yang menggunakan analisa dan juga strategi lu dalam menyusun tim sepak bola impian lu. Jadi pastinya ini game yang cocok banget buat kita semua para pencinta bola dan juga suka mainin game fantasy. Selain itu sendiri, MPL Fantasy ini seru banget karena daftar kompetisinya lengkap, hadiahnya cepet, jadi lu bisa langsung klaim hadiah lu setelah pertandingan. Dan yang terakhir, pastinya nonton bola bakal jauh lebih seru sambil main MPL Fantasy. Ditambah lagi, MPL Fantasy ini punya hadiah berupa berlian kemenangan yang bisa lu tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang, satu berlian kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Dan seperti yang kalian tahu juga, International Break udah selesai. Kemarin gue udah bahas mengenai pertandingan Inggris melawan Albania. Dan juga gue udah ngebahas pertandingan yang akan gue ikutin lagi minggu berikutnya, dimana kompetisi Inggris musim 2021 udah kembali bergulir lagi, dimana ada pertandingan yang seru banget mempertemukan antara Liverpool dan juga Arsenal. Jadi buat kalian semua yang nonton kompetisi Inggris musim 2021, jangan lupa sambil main MPL Fantasy, karena pastinya ini bakal seru banget dan bakal ada kontes spesial untuk setiap pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Jadi di MPL Fantasy ini pertandingan lengkap, banyak kontes gratis, dan juga total hadiahnya mencapai puluhan ribu berlian kemenangan atau jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Jadi buat kalian semua langsung aja main, download di browser kalian, ketik mpl.id, dan kalau lu menang, lu bisa dapetin berlian kemenangan yang bisa ditarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan untuk sekarang langsung aja kita membahas FPL minggu ke-12 setelah International Break. Oke, pertama-tama gue mau bahas dulu mengenai tim gue, singkat aja karena gue sempat bahas atau gue sempat review tim gue di Game Week 11 kemarin. Di video kemarin, di video pas International Break, pastiin kalian nonton juga video itu. Dimana di video itu gue membahas juga mengenai pengganti Sanchez yang kartu merah kemarin. Dan juga pastinya gue nge-review tim gue secara lengkap kemarin, transfer plan gue seperti apa di video kemarin. Jadi buat kalian yang belum nonton, jangan lupa nonton juga di video kemarin. Dan untuk sekarang gue mau review singkat aja di mana poin gue 68 di minggu kemarin. Dan gue green arrow gitu ya. Sekarang gue berada di posisi 9.650 atau top 10k di dunia. Jadi over ranking gue lumayan bagus sekarang saat ini. Tapi sekali lagi gue ingetin bahwa ini baru Game Week 11. Kita masih ada sampai Game Week 38. Jadi pastiin buat tetap fokus buat ngikutin terus FPL Fantasy. Dan untuk sekarang gue akan ajak lu ke semua untuk melihat mengenai fixture sampai Game Week 18 nantinya. Oke, jadi pertama-tama gue membahas mengenai fixture, di mana di sini gue pasang sampai dengan Game Week 18, minggu terakhir kita sebelum kita bisa wildcard kembali di Game Week 19 pastinya, wildcard kedua kita. Jadi lu bisa lihat di sini pemain-pemain mana yang menurut kita pastinya secara FPL, secara fixture ini bisa dibeli untuk jangka panjang nantinya. Nah, yang pertama di sini pastinya ada Manchester City di posisi pertama dengan yang agak sulitnya di sini adalah cuma West Ham United dengan doang gitu di Game Week 14, tapi sisanya bisa dibilang gampang banget untuk Manchester City ini. Jadi kalau gue punya pemain Manchester City, menurut gue rasa gue gak akan jual ya. Kayak Foden, Cancelo, Diaz mungkin gue gak akan jual. Kecuali kayak Mahrez yang gak main-main lagi. Ini gue punya Mahrez, gue rasa gue akan jual dia. Mau gak mau gue keluarin gitu ya. Tapi kemungkinan besar juga gue akan ambil lagi satu pemain City kayak Foden misalnya, biar gue punya dua pemain City yang menurut gue fixture-nya bagus banget sampai dengan Game Week 18. Apalagi City ini gue rasa dia di awal-awal mungkin emang sering gak jelas, tapi lama-lama konsisten dan bisa jadi kandidat untuk juara di kompetisi Inggris atau di Premier League musim 2021 ini gitu ya. Nah, setelah itu berikutnya di sini ada kayak Burnley, Brentford, Crystal Palace yang menurut gue bisa jadi diferensial pastinya. Dengan Burnley ada Cornet di situ, Brentford juga udah ada yang double up sama Mbeumo dan juga Tony. Crystal Palace kita tahu Gallagher lagi gila banget dipanggil timnas akhirnya. Dan gue sendiri sebenarnya cukup menghindari pemain-pemain dari klub yang menurut gue bisa dibilang belum terbukti gitu ya di papan atas dari Premier League itu sendiri. Cenderung menurut gue ini adalah tim-tim papan tengah atau tim papan bawah bahkan ya untuk bermain FPL. Menurut gue belum terbukti. Mungkin di luar FPL sendiri menurut gue ini bukan tim yang jelek pastinya ya. Dengan Brentford kemarin bermain, menurut gue selalu bermain mungkin di permainan di game terakhir agak turun, tapi waktu itu kita ingat gimana lawan Chelsea luar biasa banget. Waktu Burnley juga menurut gue bukan tim yang ya jelek juga gitu ya sekarang Burnley ini, tapi menurut gue rasa secara FPL gue akan cenderung ke tim-tim
yang lebih terpercaya di sini, kayak misalnya kayak lu lihat di bawah di sini ada Liverpool, Leicester, Spurs, MU, dan gue prefer tim-tim seperti ini gitu ya, pemain-pemain dari tim seperti ini yang menurut gue pastinya fixture mereka juga lebih diuntungkan, mental juga pasti lebih bagus gitu ya gue rasa. Dan untuk sampai game week 18 nanti mungkin di sini pastinya yang lagi menarik adalah Son dengan fixture-nya sampai dengan game week 15. Kalau lihat di sini bagus banget. Tapi sebetulnya Son ini udah 3 game week terakhir blank, gak dapet cetak gol, gak cetak assist gitu ya. Sedangkan gue rasa ada beberapa mid lainnya pastinya yang lebih bagus dari Son kemungkinan, dan juga ada satu mid yang menurut gue posisi di FPL mid, tapi kita tahu posisi di strateginya di timnya dia sebagai forward di situ, yaitu adalah Diogo Jota. Jadi menurut gue pastinya ada perdebatan apakah menurut kalian semua lebih bagus Jota ataupun Son. Di sini gue akan coba bahas di segmen berikutnya. Oke, di sini udah ada perbandingan antara Son dengan Jota. Pastinya akan ada perdebatan gitu ya mengenai dua pemain ini. Apalagi dengan data yang gue kasih lihat di sini bisa dibilang bahwa Son ini secara 11 game week kemarin kalah dengan Jota secara underlying statsnya. Tapi pastinya kita di sini FPL membahas mengenai ya kita mau membeli Son itu karena fixture-nya ya, bukan karena formnya. Jadi menurut gue sendiri sebenarnya pastinya form ini merupakan bisa dibilang pengambil keputusan gue juga. Gue pastinya akan selalu melihat form pemain itu sendiri. Tapi pastinya dalam membeli pemain juga jangan lupa bahwa FPL itu lu cari poin yang akan lu dapetin, bukan ngambil poin yang pemain ini udah hasilin gitu ya. Jadi sekali lagi ingetin bahwa form pastinya akan menentukan, tapi fixture juga pastinya harus lu pertimbangin. Apalagi dengan Jota sendiri sebenarnya Jota ini bagus banget. Dan bisa jadi diferensial menurut gue, apalagi dengan harganya lumayan jauh. Jota ini lebih murah dari Son gitu ya, sampai 2 juta lebih mungkin kalau nggak salah. Pastinya bisa buat lo semua alihin dana ini ke pemain-pemain lainnya buat upgrade defender, buat upgrade forward gitu ya. Jadi kalau menurut gue lo punya strategi yang udah jelas, yang udah mungkin udah tahu dananya mau lo apain gitu ya, selain cuma didiemin doang di bank, itu menurut gue pastinya akan jadi bagus banget kalau lo punya strategi seperti itu. Dan Jota juga kalau lo kayak gitu bisa jadi pemain diferensial yang bagus banget menurut gue. Harganya lebih murah, posisinya lebih menjamin. Tapi di sini untuk sekarang gue rasa gue juga pastinya memikirkan tentang effective ownership gitu ya. Apalagi gue rasa dengan top 10k di sini kemungkinan besar mayoritas akan banyak ke Son daripada Jota itu sendiri. Jadi kalau gue nggak punya Son gitu ya di beberapa game week ini, gue rasa, dan dia haul nyetak gol, nyetak assist, gue rasa gue akan turun jauh banget. Jadi gue rasa gue gak mau kehilangan itu. Gue memanfaatin juga effective ownership dari Son biar gue gak jatuh jauh gitu ya kalau gue gak punya Son. Jadi gue rasa gue akan lebih condong ke Son daripada Jota. Walaupun secara data emang Jota lebih bagus, tapi sekali lagi gue ingetin bahwa gue memikirkan mengenai effective ownership dan juga fixture yang menurut gue bagus banget untuk kita lewatkan. Jadi gue rasa gue akan tetap pilih Son daripada Jota di sini. Nah, berikutnya untuk pemilihan kapten di sini lagi-lagi gue nggak masukin Mohamed Salah karena menurut gue dia tetap jadi pilihan kapten pastinya. Tapi kalau sekarang gue akan masukin beberapa nama yang menurut gue bisa jadi diferensial kita semua untuk game week 12 nantinya. Ada Ronaldo, Son, dan juga Foden. Dimana secara gol dan assist di sini semuanya nggak gitu banyak perbedaan, kecuali Foden ini beda 1 gol doang dengan yang lain, tapi secara assist bahkan sama semua. Dan dengan XG dan XGI-nya sendiri menurut gue, lu bisa lihat di sini Ronaldo lebih baik daripada Son dan juga Foden itu sendiri. Ditambah menurut gue Ronaldo ini lawannya Watford di minggu ke-12 atau game week 12 nantinya yang punya XGC paling besar daripada tim-tim lainnya di sini kita bandingin. Jadi menurut gue Ronaldo bisa jadi differential kapten kalau kita ya bisa dibilang punya gitu ya. Kita nggak mau kaptenin Salah. Differential menurut gue Ronaldo. Begitu juga dengan Son. Gue rasa kemungkinan besar bahkan di minggu ini gue akan kaptenin Son daripada Mohamed Salah itu sendiri. Dengan fixture Son ini lebih bagus gitu ya. Akan menghadapi Leeds, sedangkan Liverpool akan menghadapi Arsenal. Yang lagi inform banget menurut gue, apalagi Ramsdale dipanggil timnas. Kita kemarin lihat juga Ramsdale seberapa bagus dia. Menurut gue harusnya Son ini punya peluang lebih besar dalam mencetak poin daripada Mohamed Salah di game week 12 ini. Jadi gue rasa gue minggu ini akan kaptenin Son daripada Salah. Gimana untuk lo semua? Komen aja di bawah. Lo semua kaptenin Son atau kaptenin Salah, atau bahkan ada pemain-pemain lainnya yang lo kaptenin selain Salah di minggu ini. Oke, terakhir di sini gue akan membahas mengenai transfer plan gue atau rencana gue menghadapi game week 12 dan berikut-berikutnya pastinya. Dimana di sini udah ada tim gue yang menurut gue lumayan bagus, walaupun ada beberapa pemain yang bisa dibilang udah nggak form lagi gitu ya. Kayak misalnya mungkin di sini Broja
yang bahkan cedera gitu ya kemarin waktu latihan sama Albania. Gua rasa Livramento juga di sini dia kemarin retreat daripada England U21, dan kemudian ada Vardy yang udah 3 game week atau 2 game week inget gua. Ya bahkan udah lebih dari 3 game ya, 3 game week gitu ya. Dia blank terus. Gue masih yakin sama Vardy di sini karena menurut gue fixture-nya baru akan bagus di setelah Chelsea besok. Di game week 13 sampai game week 16 menurut gue dia bisa jadi pilihan striker saat ini. Dimana kita tahu sekarang lagi banyak banget striker, atau bisa dibilang susah gitu ya striker, dan juga poinnya kebanyakan kepada midfield. Dan untuk midfield sendiri di sini Salah, Rafinha dan juga Bumo, gue rasa gue akan tetap hold mereka. Bumo fixture-nya gue bilang masih bagus untuk game week 12, game week 13. Tapi setelah itu mungkin agak sulit, dan mungkin gue akan ganti Bumo atau mungkin gue ganti Rafinha gitu ya. Gue ganti Bumo atau nggak gue ganti Rafinha. Pasti salah satu dari kedua pemain ini akan gue ganti nanti di game week 16. Dimana menurut gue akan ganti sama Conor Gallagher. Di situ Gallagher sendiri punya fixture bagus banget di game week 16 ke atas. Dan Mahrez di sini sebagai target utama gue atau prioritas utama gue yang gue harus keluarin sekarang, dimana dia bisa dibilang bukan pemain inti untuk di Premier League gitu ya untuk Manchester City. Gue punya cukup uangnya, dengan uang gue sekarang 2,3 juta di bank, dan gue punya 2 free transfer. Gue rasa gue akan manfaatin ini gue dengan ganti Mahrez ke Son itu sendiri. Jadi gue punya uangnya, gue akan ganti Mahrez ke Son dengan gue masih punya 0,6 dan juga 1 free transfer yang gue masih jaga-jaga gitu ya. Siapa tahu international break ini berakhir terus detik-detik akhir ada yang cedera, gue rasa gue akan tetap keep. Tapi most likely gue akan tetap pakai ini, dan kemungkinan gue nggak akan pakai 1 transfer lagi. Dan untuk kiper, dua-duanya kiper akan sulit gitu ya di game week berikutnya. MU dan juga Ramsdale menghadapi Liverpool. Tapi gue rasa gue tetap akan condong kepada Ramsdale dengan alasan yang sama. Menurut gue Ramsdale merupakan kiper yang lebih bagus daripada Foster. Kemungkinan clean sheet, bonus point gue rasa akan lebih tinggi daripada Foster itu sendiri. Kecuali Foster ini selamatin penalti lagi. Jadi sekian video gue kali ini. Thank you semua nonton. Dadah.